Pemirsa, praktek pungli dan premanisme di Jambi viral di media sosial. Dalam video viral, sekelompok preman memungut uang jalan pada pengemudi truk di wilayah Bungo, Jambi. Ngemis, guys. Inilah rekaman video yang viral di sosial media. Dalam video ini, seorang pengemudi truk barang menjadi korban pungli yang dilakukan oleh sekelompok orang. Dalam narasi video yang viral disebutkan kejadian pungli ini terjadi di kawasan Simpang Kilometer 44 Bungo, Jambi. Pengemudi truk menunjukkan banyaknya preman yang mengutip uang jalan. Bahkan pengemudi harus menyetor uang jalan hampir di setiap 200 meter perjalanan. Bocah, guys. Kasihan kita, guys. Kasih aja lah. Yuk. Ironisnya, praktik pungli ini juga melibatkan anak di bawah umur. Karena iba, pengemudi truk terpaksa memberi uang jalan pada bocah pelaku pungli. Akhir. Guys, ini 100.000 cuma tinggal segini lagi, guys. Dalam sekali jalan, pengemudi harus menyiapkan setidaknya Rp100.000 dalam pecahan Rp2.000 dan Rp5.000 untuk membayar pungli. Ironisnya, tidak jelas tujuan dan kegunaan uang jalan ini. Tidak adanya polisi atau pengamanan menjadikan praktik pungli ini marak terjadi. Kita sudah nangkap semuanya, nanti akan segera kita, terutama yang berkaitan dengan pungutan-pungutan, akan langsung saya tidak lanjuti. Padahal Presiden sempat meminta Kapolri untuk memberantas pungli yang marak terjadi, terutama pada pengemudi truk barang atau ekspedisi pada pertengahan tahun 2021 lalu. Akibat permintaan Presiden, polisi sempat menyatakan perang terhadap pungli dan menangkap sejumlah preman pelaku pungli. Namun jelang akhir tahun, gaung perang terhadap preman dan pungli tak lagi terdengar dan praktik pungli kembali marak. Tim Liputan iNews melaporkan. Guys, tengok, guys. Viral di media sosial, aksi premanisme palak sopir truk terjadi di kilometer 44 Bungo, Jambi. Sudah terhubung dengan AKBP Guntur Saputro Kapolres Bungo, Jambi. Selamat siang, Pak Guntur. Selamat siang, Mbak Lofi. Pak Guntur, apakah sudah memperoleh laporan dan apakah sudah ada penanganannya, Pak, terkait pungutan liar ini? Terima kasih, Mbak Lofi. Terakhir setelah adanya berita viral di media sosial, adanya praktek pungli di kilometer 44 di dusun Talang Selungkuh. Ini lokasinya di jalur Batubara dan juga jalur perkebunan yang masuk dalam satu dusun namanya dusun Talang Selungkuh di wilayah Kecamatan Payang. Jaraknya dari perbatasan jalur luar ini masuknya kurang lebih 15 km. Nah, sehingga pasca menerima informasi ini tentunya kita juga menindaklanjuti menunjukkan personil baik yang preemptif maupun preventif untuk memastikan dan mengidentifikasi orang-orang yang dusun yang melakukan praktek pungli di sepanjang jalur. Dan kita cukup ironis karena ada anak-anak kecil juga yang terlibat di lokasi tersebut, sehingga sudah 2 malam ini kita melakukan kegiatan pendudukan ataupun patroli serta stasioner untuk memastikan praktek pungli tidak ada lagi di lokasi tersebut. Dan orang-orang yang teridentifikasi sebagai pelaku pemalak yang ada di video tersebut, memang kemarin kita belum menemukan, dan hari ini rencananya nanti jam 12 para aparat desa, aparat sosial dari Kadus maupun Pak Camat akan menghadirkan warga-warga tersebut. Kita ingin memastikan bahwa jalur tersebut jalur yang aman untuk iklim investasi baik perkebunan maupun kegiatan batubara. Pada beberapa waktu yang lalu pernah terjadi juga di lokasi ini, tetapi atas nama desa. Karena memang jalur itu seperti yang dilihat di video bahwa jalannya masih jalan tanah, kemudian masih banyak debu, tentunya bisa mengganggu warga yang berada di sekitar kanan kirinya, sehingga kita melakukan mitigasi, melakukan komunikasi dengan pihak-pihak perusahaan untuk memberikan CSR kepada warga perlintasan dan juga melakukan upaya menertibkan debu itu dengan melakukan penyiraman secara kontinu. Baik, Pak Guntur, lokasinya sudah diketahui. Nah, apakah memang pada saat tim ke lapangan itu apa yang ditemukan? Apakah benar video yang beredar dan viral di media sosial ini ada anak kecil yang dilibatkan, kemudian ada pungutan sejarak 200 meter, ini jarak yang sangat dekat, gitu. Apa yang ditemukan di lapangan? Jadi
kita ketemu dengan peralatan sosial warga dari pihak aparat desa menyampaikan bahwa yang termasuk dalam video tersebut adalah oknum warga yang untuk kepentingan pribadi. Sehingga ini kita bersama dengan peralatan sosial memastikan agar praktik ini tidak terjadi kembali. Karena hal tersebut bisa memberikan label yang tidak baik bahwa dusun Talang Selungkuh seolah-olah tidak aman, tidak kondusif, dan juga melakukan praktek-praktek pungli yang bisa meresahkan para sopir. Dan juga kita sudah berkomunikasi dengan pihak perusahaan pada para sopir untuk segera menginformasikan. Kita sudah memberikan hotline 110, kita juga sudah memberikan hotline mengenai akun media sosial Polres, termasuk nomor handphone saya pribadi. Saya berikan langsung untuk bisa memberikan informasi apabila masih terjadi. Dan kami sampaikan kepada para sosial agar warga yang mengatasnamakan ataupun oknum ini untuk segera dihadirkan. Dan tadi malam kita berjanji siang ini akan kita ketemu dan akan melakukan kegiatan mediasi. Kita mau ingin menyelesaikan masalah ini secara temporer, tidak temporer tapi permanen, Mbak. Apakah pelaku di wilayah Batubara ini sudah ditangkap dan bagaimana nanti sanksinya? Seperti yang saya sampaikan tadi, siang ini mereka akan dihadirkan. Tadi Pak Kadus, karena namanya di sini adalah dusun, Pak Kadus sudah menginformasikan bahwa akan menghadirkan ke Polsek. Tapi petugas kita saat ini baik dari Reskrim maupun dari Polsek serta Sabara masih berada di sepanjang jalur, gunanya untuk memastikan sesuai dengan kesepakatan kemarin bahwa praktek itu sudah tidak ada lagi, kita pastikan juga tidak berlangsung. Dan namun kita ingin masalah ini secara permanen, tidak temporer. Kita ingin kondusif, jangan sampai nanti kita memberikan penegakan hukum kemudian itu dilaksanakan, namun besok-besok pasti terjadi lagi. Kita ingin terakhir Pak Guntur, Presiden Jokowi sebenarnya sudah memerintahkan kepada Kapolri terkait penanganan pungutan liar ini. Nah, bagaimana aparat setempat menanggapi hal ini? Tentunya itu sudah menjadi program prioritas Bapak Kapolri ya, dan pasti berjalan terus. Dan itu komitmen kita untuk melakukan penegakan hukum sebagai salah satu upaya untuk memastikan bahwa praktik pungli tidak lagi terlaksana ataupun berjalan khususnya di dusun-dusun. Jadi saya sampaikan bahwa lokasinya di pedalaman, namun kita tidak menjadikan suatu alasan dan itu tidak bisa hanya dilakukan oleh polisi sendiri. Makanya kita ingin semua peralatan sosial ikut terlibat, ikut memiliki tanggung jawab moral. Tidak selalu Pak Polisi tunggu, tapi mereka juga ikut membantu mengamankan lokasinya. Terima kasih AKBP Guntur, Kapolres Bungo Jambi sudah bergabung bersama kami di Anyus Siang.